Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, berikutnya pada ibu-ibu, majelis guru dan TU yang berbahagia. Pertama sekali, tak lupa selaku umat beragama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai pendidik dan juga sebagai tenaga kependidikan. Berikutnya selalu serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah ibu-ibu sekalian, izinkan saya berdiri di hadapan ibu-ibu semuanya untuk menyampaikan sosialisasi tentang program guru yang telah saya ikuti selama kurang lebih 3 bulan. Dan ini merupakan salah satu tugas ataupun tagihan yang harus saya lakukan sebagai guru penggerak, yaitu melakukan pengimbasan ataupun memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan tentang apa yang telah saya pelajari dalam modul 1 tentang filosofi Ki Hajar dalam pendidikan, di mana kita semua tahu beliau adalah penggagas dan juga salah satu tokoh yang dijadikan referensi pemikirannya untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan dalam masa Bapak Menteri kita Thomas Nadiem Makarim, buku beliau dibedah dan dijadikan sebagai program yang sekarang dikenal dengan Merdeka Belajar. Nah, Ki Hajar Dewantara menjadikan titik awal bahwa kita sebagai guru itu adalah sebagai agen perubahan, di mana harapannya adalah kita sebagai pendidik mampu melakukan perubahan kepada peserta didik kita dari dia belum tahu menjadi tahu, bagaimana mereka bisa memunculkan bakat, minat dan potensinya. Nah, tugas kita sebagai pendidik di sini adalah mengarahkan dan mengembangkan supaya minat yang sudah ada dalam diri siswa sejak dia dalam kandungan, bahkan sebelum diciptakan, sehingga akan muncul menjadi pembiasaan. Ini adalah slogan atau semboyan yang sudah sama-sama kita sering dengar dan juga sering kita dengungkan. Yang pertama, Ki Hade menyatakan ing ngarso sungtulodo, ing madio mangunkarso dan tutuhuri handayani. Ingarso sungtulodo artinya apabila kita berada di depan, maka kita akan menjadi contoh atau teladan bagi rekan-rekan atau anak didik kita. Di sini yang diutamakan adalah anak didik kita. Dan apabila kita berada di tengah, ing madio mangun karso, maka kita membangun karsa atau semangat dan menjalin kerjasama atau kemitraan baik dengan rekan guru maupun juga dengan tenaga administrasi yang ada di sekolah dan juga stakeholder yang ada, baik yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun yang ada di luar lingkungan sekolah. Termasuk kalau kita di Lunang sini mungkin misalnya Bu On sebagai guru sejarah, situs Cagar Budaya Madirubiah misalnya, itu kan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk pembelajaran tentang sejarah. Dan apabila kita berada di belakang, itu Tuturi Handayani, jadi kita memberikan dorongan semangat kepada anak didik kita supaya dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai potensi, minat dan bakat yang dimilikinya. Berikutnya, nah ini yang didengung-dengungkan atau yang digembor-gemborkan dalam pembelajaran yang era sekarang yang disebut dengan Merdeka Belajar. Yang dikatakan pertama ada istilahnya menuntun. Menuntun di sini maksudnya guru tuh memfasilitasi siswa untuk bagaimana siswa itu bisa menebalkan. Jadi kalau bahasa Ki Hade itu siswa itu ibarat kertas putih yang buram. Artinya sudah ada garisnya, tapi garisnya itu samar-samar. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan garis atau bakat atau minat yang sudah ada dan meminimal, kalaupun tidak mengabaikan, jadi meminimal bakat atau potensinya yang negatif. Berikutnya, kodrat zaman. Nah, Ki Hade menyatakan bahwa kita sebagai seorang guru tuh harus paham 2 kodrat ini. Kodrat alam berarti adalah bawaan yang ada pada diri anak. Sedangkan kodrat zaman itu tuntutan zaman yang ada. Sekarang kita berada di era 4G,
semuanya serba digitalisasi. Nah, berarti kita sebagai pendidik juga harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, sehingga kita tidak ketinggalan dan bisa menyeimbangkan diri dengan kebutuhan yang ada pada zaman sekarang. Nah, jadi tugasnya kalau bagi ibu-ibu misalnya tagihan, sekarang buat saja. Anak disuruh membuat suatu video, lalu videonya disuruh mereka mengupload di YouTube misalnya. Nah, linknya YouTube-nya yang kita minta. Nah, itu mereka biasanya semangat dan akan lahir kreativitas yang tinggi yang kita tidak perlu menanamkan konsep yang mendalam kepada mereka, tapi mereka mendapatkan sendiri. Artinya dengan mereka buat YouTube nanti mereka mendapatkan makna materi tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Berikutnya, pendidikan dikatakan seumur hidup. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan agama kita juga. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Nah, jadi sejalan dengan agama kita yang menyatakan bahwa proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Kenapa? Karena tidak ada kata terlambat, kata puas, dan juga kata berhenti untuk kita belajar. Nah, ini ada dua kata yang sangat erat dengan kita, satu pendidikan, satu pengajaran. Namun lihat dari pengertian, pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, yang tadi yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setitingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi kalau kita lihat pengertian dari pendidikan dan pengajaran, nampak di sini bahwa pendidikan itu sifatnya holistik, dia menyeluruh dan universal. Dan di pendidikan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan atau mengembalikan budi pekerti yang kita lihat di generasi sekarang sudah sangat rendah, bahkan cenderung riskan. Kenapa? Ya karena kenapa yang muncul pekerti digalakkan kembali oleh kementerian sekarang? Karena mereka melihat bahwa banyak orang pintar, banyak orang cerdas, namun akhlaknya kurang bagus. Jadi mereka bahkan cenderung memanfaatkan kepintaran dan kecerdasannya untuk hal-hal yang untuk kepentingan pribadi. Kiranya diharapkan dengan program Merdeka Belajar ini kita mengingatkan dan menanamkan kembali seperti apa sih seharusnya siswa itu tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya pintar tapi juga memiliki sopan santun dan perilaku yang berkarakter. Nah, profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari budi pekerti yang tadi, maka yang harus kita lakukan supaya kita itu dikatakan memiliki profil pelajar Pancasila, bahwa harus ada nilai-nilai yang 6 ini. Yang pertama, nilai gotong royong. Berikutnya, kreatif. Nah, kreatif di sini berarti kita menggalakkan bagaimana supaya anak didik kita itu dia kreatif dalam arti kata tidak hanya kreatif dalam hal materi, dalam hal pengetahuan, tapi juga bisa menghasilkan ide-ide, karya-karya, dan juga mungkin wujud perilaku lainnya. Berikutnya, bernalar kritis. Ya, sebenarnya kalau kita lihat mungkin hampir sama, tapi kalau yang bernalar kritis lebih menekankan kepada kemampuan dia untuk bisa menyampaikan sesuatu atau mengemukakan ide sesuai dengan pemikiran dia. Dan saya merasakan yang ini yang masih sangat minim di sekolah kita. Jadi kita mungkin merasakan apabila anak kita ajak diskusi atau mengemukakan suatu konsep, lalu kita suruh mereka untuk berpikir atau mengemukakan sesuatu, nah itu biasanya menjadi masalah. Kalaupun ada, mungkin hanya 1 atau 2 orang saja. Nah, jadi kita dituntut bagaimana caranya supaya bisa mengembangkan agar siswa itu bisa memiliki sikap bernalar kritis, dalam arti mereka di samping kritis menyampaikan pendapat juga bisa kritis dalam memilah-milah. Berikutnya, mandiri. Kalau mandiri, saya merasakan mungkin ibu-ibu juga kalau untuk di daerah kita, anak-anak kita cenderung mandiri. Berikutnya yang terakhir adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir berkebinekaan global. Nah,
6 karakter atau profil yang harus diwujudkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, dia akan menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kan harus saya terangkan atau saya sampaikan di sini yang terakhir adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu pada dasarnya adalah suatu karakter yang sudah ada dari sekolah kita, lalu kita tingkatkan dan kita jadikan sesuatu yang menjadi ciri khas sekolah kita. Jadi adanya keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif yang bisa kita kembangkan dan kita patenkan menjadi budaya yang ada di sekolah kita. Jadi budaya positif ini adalah satu tadi kebersihan. Jadi budaya positif kita di sini adalah kebersihan. Yang kedua beriman dan bertakwa dalam bentuk misalnya kegiatan kultum, memperingati hari besar agama, melakukan kegiatan literasi, dan satu-satunya lagi adalah 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, jadi itu salah satu budaya positif yang bisa kita angkat dan kita lestarikan menjadi karakter di sekolah kita sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Lunang. Ya, apa visi SMA Negeri 1 Lunang? Itu adalah salah satu contoh bahwa apa gambaran kasar SMA Negeri 1 Lunang itu kan tergambar dari visi. Nah, visinya adalah mewujudkan siswa yang mandiri, yang beriman dan bertakwa dan kreatif. Nah, jadi itulah 3 hal yang harus kita tingkatkan atau kita tonjolkan di SMA Negeri 1 Lunang sesuai dengan visi sekolah kita. Nah, ini kemarin yang terakhir saya praktekkan di beberapa kelas tentang keyakinan kelas, dan juga saya singgung pada saat kita melakukan rapat bedah tatib. Mungkin bagi ibu-ibu atau bapak yang masih ingat, pada saat itu saya sampaikan bagaimana supaya keyakinan kelas itu menjadi muncul dan lestari di sekolah kita. Salah satunya adalah dengan menggali apa yang menjadi keinginan yang ada di kelas atau sekolah kita itu dari warganya sendiri. Kalau bahasa Minang membasui dari bumi. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kita membuat MOU dengan siswa di kelas. Dan itu sudah saya praktekkan 5 kelas. Di kelas 10 semuanya IPS 1 sampai 3. Lalu di 12 IPA 3 pada saat itu saya melakukan kegiatan eskul, dan di kelas 12 seluruhnya. Dan di sana ternyata hasilnya menakjubkan. Pada saat saya masuk pertama, anak masih ribut, masih berbicara, banyak yang MPO, ada juga yang masih tarik-tarikan bangku. Nah, lalu saya sampaikan, ibu ingin belajar kita tuh menyenangkan, bagaimana ibu bisa diterima, dan juga kita menyenangkan sampai akhir tahun. Lalu saya tawarkan supaya kita membuat semacam kesepakatan kelas yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu lahir dari Ananda semuanya. Nah, saya berikan mereka kertas kecil, lalu saya sampaikan kepada mereka untuk menuliskan apa yang menjadi keinginan mereka selama belajar dengan saya, bukan hari itu saja, tapi sampai akhir semester. Nah, setelah ditulis sama mereka, saya bilang itu jujur pribadi dari diri sendiri, tidak usah mencontek kepada orang lain, karena keinginan Anda tidak sama dengan teman sebelah. Kira-kira seperti itu. Apa yang dihasilkan Bapak dan Ibu semuanya? Yang pertama, mereka inginkan adalah di kelas itu tidak ribut. Berarti yang terjadi selama ini kelas itu sangat ribut. Yang kedua, siswa dikatakan tidak boleh keluar masuk saat PBM atau keluar minta izin. Berarti itu tidak salah saya, dalam satu kelas ada 30-an itu 6 yang menjawab seperti itu. Berarti itu masalah bagi mereka. Yang pertama ribut, yang kedua tidak keluar masuk selama PBM, dan yang ketiga HP. Berikutnya, kenapa dikatakan keyakinan kelas dan apa bedanya dengan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas kita semuanya sudah sering melakukan di awal semester atau awal tahun pelajaran. Kita menetapkan terlambat 10 menit lapor guru piket. Kalau tidak hadir sama ibu 2 kali panggilan orang tua. Nah, apalagi misalnya kalau tidak membuat tugas misalnya 2 kali berturut-turut, panggil lagi. Atau kesepakatan yang kita buat, tapi itu lahir dari bibir kita sendiri, dan anak kita minta untuk menerima. Nah, itu yang dikatakan dengan peraturan.
Nah, sekarang kita robah menjadi kesepakatan. Kalau kesepakatan itu tadi kita minta anak untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, lalu dituliskan, lalu mana yang mau disepakati. Kita minta mereka untuk menyepakati poin-poin yang sudah mereka tuliskan. Jadi nanti mungkin dari 15 yang disepakati cuma 8 atau 7 tidak masalah. Tapi dengan syarat itu bisa terlaksana. Dan nanti akhirnya muatannya kesepakatan tadi dituliskan dan ditempel di kelas sebagai pengingat. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, kita minta saja mereka untuk membaca kembali. Karena kalau kita hukum, biasanya mereka semakin menjauh. Jadi kita ingatkan mereka untuk baca kembali dan kita tanyakan kepada teman-temannya apa yang dilakukan terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh rekannya. Kira-kira seperti itu. Dan itu mujarab, Bu, Mbak. Jadi saya coba, waktu itu saya ngajar di kelas 10 IPS 3. Kalau yang ada ngajar 10 IPS 3 tahu anaknya di sana luar biasa hiper. Jumlah perempuan sama laki-laki hampir sama, bedanya cuma 1. Dan itu luar biasa ribut. Jadi saya melakukan pelajaran di sana kebetulan jam 4 dan ke-5. Jadi jam 4 sebelum istirahat dan jam ke-5 setelah istirahat. Nah, jam ke-4 saya buat kesepakatan kelas bersama mereka. Mereka sudah sepakat. Jam ke-5 saya masuk, saya baru sampai dekat ruang kepala sekolah. Mereka melihat saya datang sudah lari cepat-cepat ke dalam kelas. Jadi saya senyum sendiri, oh ternyata mempan juga ya kita membuat kesepakatan kelas. Cuman bagaimana kesepakatan kelas itu kita ingatkan terus. Karena kalau cuma 1 kali 2 kali lalu kita biarkan, pasti akan kembali seperti semula. Jadi membuat itu gampang, tapi menjaga dan supaya tetap itulah yang sulit kita lakukan. Jadi kalau kita mempelajari modul ini sebenarnya memang banyak hal yang kita lakukan selama ini ternyata tidak pada tempatnya atau kurang porsinya. Nah, diharapkan dengan kita mempelajari atau membaca, kita bisa merubah minimal 1 atau 2 dari kebiasaan kita yang kurang bagus, kita tinggalkan. Dan kita lebih dekat lagi dengan siswa dengan memahami karakter dia, apalagi kalau ngajarnya di jam 7-8 setelah sholat zuhur. Kalau kita tidak punya trik untuk mengajar di jam tersebut, yakinlah jam 2:30 itu sangat lama sekali. Jadi kalau saya ngajar akuntansi, Pak Zal, sudah jam 7-8 itu saya bawa mereka sambil bercerita. Pernah enggak ke minimarket Ibu? Siapa yang tahu rumah minimarket Ibu di mana? Apa yang ada di sana? Jadi saya suruh mereka nerawang. Atau kira-kira itu. Dan yang terakhir. Nah, lanjut Bu. Ini sudah tadi. Lanjut. Nah, ini dia. Nah, Bu Penny, ini materi Bu Penny ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan kelima, kebutuhan akan kekuasaan. Anak kita juga memiliki kebutuhan yang sama. Nah, kadang anak melakukan suatu action dengan cara bertingkah, membuat onar atau berulah. Nah, kita harus mencari penyebabnya dari kelima ini. Kenapa dia tidak masuk? Apakah dia tidak punya uang untuk sekolah? Apakah dia memang malas dengan kita belajar ekonomi? Apakah memang dia ingin minta perhatian kita? Jadi mungkin selama ini kita nggak perhatian sama dia, kita cuek saja, maka dia membuat sikap supaya kita memberikan perhatian atau fokus yang lebih kepada dia. Atau memang karena dia senang. Kalau kita perhatikan, nah misalnya siapa ya, Sukri lagi yang berulah gitu ya. Jadi namanya kita panggil itu dia merasa bangga. Kan ada anak nanti seperti itu. Jadi menurut teori kebutuhan, apabila kita mau menggali latar belakang kenapa siswa itu melakukan suatu tindakan yang menurut kita tidak wajar atau penyelewengan atau tindakan apa sajalah di sekolah atau di kelas, maka kita mencari penyebabnya terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya kalau sama guru BK memang sudah dilakukan prosesnya. Jadi mungkin kita yang jarang, kita lebih suka kesannya itu ada langsung to the point, tapi tidak menggali latar belakang kenapa anak tadi melakukan tindakan tersebut. Lanjut Bu. Nah, ini Bu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sekalian posisi mana yang sering dilakukan? Jujur.
Pertama, posisinya kita tuh sebagai pendidik adalah penghukum. Ya, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Ancamannya dengan nilai. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini saya, Bu. Kalau menasihati anak seperti itu. Jadi kita ngomongnya halus, but, tapi menyakitkan. Kira-kira merasa defensif jadinya, merasa ya Allah ternyata ibu begitu ya, saya sudah salah sama ibu. Atau ternyata ya Allah ternyata kira-kira seperti itu. Jadi kita berbicara yang kali sepertinya kita berwibawa, sepertinya kita jadi bunda yang paling baik gitu ya. Tapi sebenarnya kita membuat anak tadi dalam hatinya merasa bersalah. Kenapa? Karena sudah tindakan dia sudah menyakiti atau mengecewakan kita. Kalau saya jujur Bu, saya nomor 2 sering. Nggak tahu ibu yang lainnya. Yang ketiga, teman. Nah, ini biasanya guru yang dekat dengan anak. Hai bro gitu ya. Tolong lepas santai. Apa nomor lu? Oh iya bola, ambil bola. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi anak senang dengan kita. Kenapa? Karena dia menganggap kita sama dia itu teman. Kita mengajak mereka bercanda dengan friend lah atau manggil guys misalnya ya. Nah, itu biasanya akan membuat anak itu dekat dengan kita. Tapi sebenarnya itu tidak boleh. Dan terakhir, monitor atau pemantau. Nah, ini cirinya gurunya itu adalah punya data. Bu Penny mungkin. Bu Penny langsung senyum. Maksudnya gini, sudah sama ibu udah ada 3 kali nilainya yang kosong. Kapan mau dikasih? Kapan deadline-nya? Ini kita nanti ngisi rapor terakhir misalnya akhir bulan Februari misalnya. Ya, jadi sebelum Februari sudah ya. Kalau tidak nanti 30 nih kawan-kawannya sudah 8. Dan yang nomor 4 ini lebih bagus Bu daripada 1, 2, dan 3. Nah, namun yang ideal adalah nomor 5 sebagai manajer. Dan ini yang sekarang sedang diusahakan, digalakkan. Bagaimana kita itu sebagai seorang pendidik itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memvalidasi kenapa kamu melakukan. Jadi kita kasih pertanyaan, kenapa berbuat itu tadi. Lalu kita kasih, oh wajar, ibu juga dulu waktu sekolah lebih parah lo dari kamu lah. Kok lain manjat tembok, nah ibu enggak dong, ibu jorok, ibu angkit, kira-kira seperti itu. Jadi mereka, oh ternyata Bu Tuti juga dulu pada saat muda lebih parah dari saya. Jadi mereka merasa tidak disudutkan. Nah, setelah itu baru kita validasi tindakan mereka. Kenapa melakukan ini? Kira-kira kalau melakukan ini melanggar yang mana? Kira-kira kalau kamu berbuat seperti ini dampaknya seperti apa? Malu enggak? Nah, baru setelah itu kita kasih mereka kesempatan dan waktu untuk memperbaiki. Entah 2 minggu, entah 2 bulan, entah 1 hari, untuk memperbaiki tindakan yang salah yang telah mereka lakukan. Tapi tidak dengan menghukum. Kita minta kesadaran mereka, kalau ini tadi kamu intinya seperti apa, lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki yang sudah kamu lakukan. Itu kira-kira yang posisi sebagai manajer. Nah, ini dikenal dengan istilah segitiga restitusi, yaitu menawarkan atau menanamkan disiplin kepada siswa dengan cara menciptakan kondisi yang nyaman bagi murid, lalu memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter kuat. Jadi anak tidak dikucilkan atau tidak dizolimi oleh temannya. Izin ya Bu, udah gak tahan. Terakhir, nah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri dia sendiri. Jadi mereka menyadari apa tindakan yang telah mereka lakukan dan kita hanya mengarahkan saja. Berikut restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi, tapi tidak menambah masalah baru. Dan terakhir, dengan adanya restitusi atau tindakan yang kita berikan kepada siswa, kita berharap siswa itu bisa kembali lagi tanpa dia merasa minder dan bisa memperbaiki kesalahan dan akan diterima kembali oleh rekannya atau kelompoknya atau teman di kelasnya. Nah, ini yang gambar segitiga restitusi. Tindakan yang pertama yang di bawah Bapak Ibu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita menstabilkan dulu anak tadi yang sudah berbuat salah, kita berikan mereka muatan kenyamanan. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini. Kira-kira bahasa kita seperti itu.
Lalu setelah mereka tidak merasa terancam, tidak merasa takut, tidak merasa was-was, kita panggil. Nah, barulah kita tanyakan. Ini yang dinamakan dengan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia tadi ngambil pena temannya karena iseng, atau mencuri, atau membuli. Lalu kita tanyakan, ada enggak cara yang lain? Bisa enggak, misalnya si Andram, bisa enggak Andram melakukan kegiatan yang lain? Misalnya bekerja, atau partner, atau membagi jasa dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir, kalau mereka sudah mengetahui tindakan yang mereka yang salah itu dengan kesadaran mereka sendiri, barulah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu maunya jadi apa? Lalu kamu maunya kelas ini seperti apa? Kalau kamu tadi merasa dipojokkan dengan teman-teman, lalu kamu inginnya kamu diterima itu seperti apa? Jadi tanyakan diri mereka. Itu kalau kita lakukan dengan benar, maka kelas itu menjadi menyenangkan, idealis, dan siswa merasa betah dan nyaman di sekolah. Karena apapun yang mereka lakukan, kita akan menganggapnya sebagai proses pembelajaran. Jadi serasa tadi sepintas mendengar seolah saya mengambil mata kuliah BK gitu. Jadi diingatkan itu sebetulnya bagaimana harusnya kita bertindak yang artinya berbeda secara secara urusan yang kita terima dengan mendidik begini. Jadi mengingatkan kembali sebetulnya. Terima kasih. Iya. Ya benar Bu Tin bilang, kalau makanya ada dua kata di satu pendidikan, satu pengajaran. Pada saat kita misalnya tidak membuat tugas seperti itu, berarti itu hanya identik dengan pengajaran. Karena yang kita tuntut adalah pemenuhan kurikulum atau materi. Tapi kalau kita ingin mendapatkan nilai yang hakiki dan dia bersifat lestari, maka kita lakukan adalah proses pendidikan. Bagaimana anak itu bisa mendapatkan sesuatu itu yang bermakna dan lestari sepanjang hidupnya. Ya. Ya. Berkebinekaan global. Ya. Urutannya tidak ada Bu, makanya di sana dia berbentuk lingkaran. Karena tidak ada urutan 1 sampai 6, tapi artinya ada 6 karakter yang harus dilakukan supaya profil pelajar Pancasila itu terwujud. Nah, dari 6 profil atau karakter tadi, kira-kira di sekolah kita yang sudah berkembang mana, yang belum mana. Jadi yang sudah berkembang atau sudah menjadi kebiasaan kita pertahankan atau kita tingkatkan, yang belum ayo kita sama-sama. Itu kalau namun, jadi seperti itu. Nah, demikian paparan saya. Kalau ada salah kata, salah ucap, ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tidak ada maksud untuk mengajari, tapi hanya menyampaikan dan berbagi. Mudah-mudahan ada 1, 2, atau 3 materi atau hikmah yang bisa kita ambil dari pertemuan atau sosialisasi pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.